أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Adab terhadap kedua orang tua. Jika engkau mempunyai ayah dan ibu, maka adab-adab anak terhadap kedua orang tuanya yang muslim ada 12 perkara. Jadi 12 perkara inilah yang kita tunaikan kepada kedua orang tua kita. Dan kita sudah mengetahui tentang bagaimana kemuliaan seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai di dalam sebuah hadis disebutkan, Al-Ibnul Bar la yadkhulun nar. Seorang anak yang bakti kepada kedua orang tuanya, la yadkhulun nar, tidak akan pernah masuk ke dalam nerakanya Allah. Al-Ibnul Aq la yadkhulul jannah. Dan seorang anak yang durhaka lawan kuita tidak akan pernah masuk ke dalam syurganya Allah. Bahkan Rasulullah menyetarakan kedudukan anak yang bakti itu dengan para anbiya di dalam syurga. Tingkatan anak yang bakti itu setara dengan para anbiya. Nah, jikalau para anbiya itu mereka diberikan syurga Firdaus, syurga tertinggi, maka orang yang bakti dengan kedua orang tuanya pun juga mereka akan berkumpul dengan para anbiya di dalam syurga Firdaus. Kedudukan mereka itu setara. Sebaliknya anak yang durhaka, kata Rasulullah, mereka itu masuk ke dalam nerakanya Allah itu setara dengan Fir'aun, Qarun dan Haman. Maka jikalau Fir'aun itu menduduki neraka yang paling dahsyat, yaitu neraka Jahannam, maka anak yang durhaka pun akan mendapatkan kedudukan neraka Jahannam setara dengan Qarun, Fir'aun dan Haman. Wal'iyadzu billah. Allahumma ij'alna minal barina bil walidain. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, demikian pun juga zuriat-zuriat kita di dalam golongan orang yang bakti lawan kuita. Maka apa adab yang 12 perkara ini? Yang pertama, mendengarkan perkataan mereka. Mendengarkan perkataan kedua orang tua kita. Artinya patuh dan taat dengan apa yang mereka perintahkan kepada kita. Sam'an wa ta'atan. Ia dengarkan dan ia taati apa yang disampaikan oleh kedua orang tuanya. Selama perintahnya itu tidak sesuatu maksiat. Karena di dalam hadis Rasulullah, la ta'ata li makhluq
fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam maksiat kepada Allah. Ini menjadi pegangan kita. Siapapun yang memerintahkan kita maksiat, sekalipun itu adalah kedua orang tua kita atau guru kita, orang yang lebih mulia daripada kita, tapi ia memerintahkan kita maksiat, maka tidak boleh taat kepada mereka. La ta'ata li makhluq fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk maksiat kepada Allah. Maka adab kita sebagai seorang anak inilah ketika kedua orang tua kita berbicara, maka dengarkan dengan menghargai mereka. Dengarkan apa yang mereka ucapkan. Yang kedua, berdiri menyambut keduanya ketika mereka berdiri demi menghormati dan memelihara kehormatan mereka, meskipun kedudukan mereka berada di bawahnya. Misalnya si anak guru, si kuitan ini lain guru, maka tetap adab seorang anak itu ketika datang orang tuanya, ia berdiri untuk menghormati kedua orang tuanya. Di kada mantang-mantangnya seorang jadi guru, datang kuitan, anda lu mau denang kayak piragah dah. Ya Rasulullah. Jadi sehebat apapun kita, tapi ketika kita bertemu kedua orang tua kita dan kita tidak berbakti kepada mereka, maka kedudukan kita tidak ada kemuliaan di sisi Allah. Walau kana aliman, walau kana abidan, sekalipun ia adalah orang yang berilmu, sekalipun ia adalah orang yang ahli ibadah, ketika ia durhaka lawan kuitan, kededa mulia di sisi Allah. Dan kita sudah mengetahui ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhanya Allah terletak pada ridha kedua orang tua kita, dan murkanya Allah terletak pada murka kedua orang tua kita. Jadi mun kita menghendak tu dapat ridha Tuhan, maka cari ridha kuitan. Itu rumusnya dah. Cari ridha kuitan kita, maka niscaya Allah ridha lawan kita. Sampai disebutkan beliau, meskipun kedudukan mereka itu ya kuitan dah, berada di bawahnya, di bawah si anak. Kedudukan kuitan ini berada di bawah si anak. Anak sugih, kuitan miskin. Tetap seorang anak wajib menghormati kedua orang tuanya. Bahkan seandainya seorang anak ini adalah orang yang beriman dan kuitannya orang kafir, wajib anak ini untuk menghormati kedua orang tuanya yang kafir sekalipun. Kafir dah, apalagi mun kuitan beriman. Ya Rasulullah. Maka di sini kunci kehidupan kita adalah birrul walidain, bakti lawan kuitan. Jadi jar guru ulun tu dah, seandainya kita punya masalah yang sulit mencari jalan keluarnya, itu kada lain karena kita ada kesalahan lawan kuitan. Seandainya rezeki kita itu sulit, tumbang-tumbalik mencari rezeki, maka itu kada lain disebabkan karena durhaka lawan kuitan kita. Ada tuh kesalahan.
Yang lalu jadi macam-macam masalah nih. Ada tuh kesalahan di Kuitan, itu tuh kuncinya tuh. Kurulun bahri madahin itu. Anda. Jadi sekalipun kedudukan mereka itu di bawah daripada anaknya, di bawah daripada anaknya. Nah kemudian yang ketiga mematuhi perintahnya, selama perintah itu bukan dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sama dijelaskan tadi. Selama perintah Kuitan itu bukan perkara mendurhakai Allah, maka wajib kita menunaikan perintah mereka. Yang ngarannya sam'an wa ta'atan. Ia dengari dan ia taat dengan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Selama itu bukan dalam kedurhakaan kepada Allah. Dulu diceritakan di zaman sahabat, ada seorang sahabat yang diam-diam masuk ke dalam Islam. Ia diam-diam mengucapkan 2 kalimat syahadah di hadapan Rasulullah. Sedangkan ibunya tidak mengetahui bahwasanya anaknya itu telah beriman kepada Rasulullah. Karena diketahui. Dan ketika kabar itu sampai kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya, kabar anaknya ini masuk ke dalam Islam, sampai ke telinga ibunya nih, maka sang ibu tadi bersumpah, karena yang ibu ini masih penyembah berhala. Ujar si Kuitan yang bininah, aku tidak akan masuk ke dalam rumah dan aku tidak akan makan kecuali engkau wahai anakku kembali kepada agamamu yang dahulu, yaitu menyembah berhala. Aku tidak akan masuk ke dalam rumah dan aku tidak akan makan kecuali engkau masuk ke dalam agamamu yang terdahulu, yaitu menyembah Lata, Manat dan Uzza, yaitu penyembah berhala tadi. Jadi bingunglah seorang anak tadi. Amun unda keluar daripada agama Islam maka murtad dan Allah akan murka kepadaku. Tapi ketika aku mengikuti perintah kedua orang tuaku, ketika aku mengikuti Rasulullah, maka ibuku, aku durhaka kepada ibuku. Bingung. Lalu ketika itu ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana keadaan seperti ini? Apakah aku harus menunaikan apa yang diperintahkan ibuku, sedangkan engkau menyuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua? Maka bagaimana keadaanku seperti ini wahai Rasulullah? Maka keluarlah dari lisannya Rasulullah, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Itu yang asbabul wurudnya nih. Asbabul wurud. Tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk maksiat kepada Allah. Maka ketika mendengar yang demikian, maka tenanglah hati seorang anak tadi dan ia tetap beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah dan tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh ibunya. Kenapa? Karena ibunya itu memerintahkan untuk durhaka kepada Allah. Sedangkan Nabi mengatakan la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk maksiat kepada Allah. Nah ini menjadi pegangan kita nih. Siapapun yang memerintahkan kita maksiat, maka kita wajib untuk tiada taat kepada mereka. Apalagi sekalipun itu adalah kedua orang tua kita. Kada gampang
Nah, mama Nina sakit benar. Coba panggil mencuntan, biar kuitan. Lalu si anak ini ngaran patuh lawan kuitan, lalu mencuntan. Nah ini kada cocok ngarannya demi mentaati kedua orang tuanya. Nah ini kesalahan fatal. Itu bukan kebaktian, itu kedurhakaan kepada Allah, bukan suatu kebaktian. Kemudian yang keempat, tidak berjalan di depan kedua orang tuanya. Jadi jangan libas-libas di hadapan kuitan, jangan. Bahkan dia mengatakan orang yang melewati kedua orang tuanya tanpa adab, fahuwa la'aq, maka ia telah durhaka lawan kuitan. Yang libas-libas di hadapan kuitan itu kedurhakaan. Ya Rasulullah, ya orang bahari itu ada wani lewat di hadapan kuitan ini kedua. Mun seandainya adalah mau tidak mau ia melewati orang tuanya, ia tunduk dengan hormat. Ia tunduk dengan hormat. Jangankan orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita saja itu wajib kita hormati. Sebagaimana Rasul mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukanlah umatku, kata Rasulullah, orang yang tidak kasih sayang dengan orang yang lebih muda dan tidak hormat dengan orang yang lebih tua. Falaisa minna, bukan umatku, kata Nabi. Dengan orang yang lebih tua saja kita diwajibkan hormat kepada mereka, apalagi orang yang melahirkan kita, orang yang membesarkan jasmani kita, orang yang mendidik kita. Maka melalui di depannya saja ini adalah suatu su'ul adab atau kedurhakaan. Yang libas-libas makanya orang bahari itu menajari anak tuna, bila anak lewat di hadapan kuitan disuruh permisi, disuruh bertunduk tuna, ta'ziman, karena mengagungkan orang yang lebih tua daripada mereka. Ta'ziman wa takriman, memuliakan mereka. Tetapi di samping atau di belakangnya. Jadi mun hendak jua lewat, paling kada di belakangnya atau lewat samping kuitan. Jangan melalui di hadapan kuitan. Jangan lalu di hadapan kuitan tuh, jangan. Lalu di belakang mereka atau di samping mereka. Kan diatur golongan di dalam agama. Ada yang asal-asalan tuh, ada dasar memang ada aturannya di dalam kitab tuh. Dan jika ia berjalan di depan kedua orang tua karena sesuatu hal, maka tidaklah mengapa ketika itu. Jadi seandainya ia berjalan di depan kedua orang tuanya itu karena ada hajat yang memang ia harus di depan kedua orang tuanya, maka kata Imam Nawawi itu tiada mengapa, kada masalah. Modern kayak kita ialah berjalan ke hutan, amun kuitan yang kita suruh berdahulu, musyasidin yang berdahulu yang dipatok taduk, musyasidin yang berdahulu yang dapat mudarat. Jadi seharusnya kita sebagai anak yang duluan daripada orang tua kita, untuk apa? Menyelamatkan mereka daripada mudarat. Nah gitu toh. Nah beda halnya ketika bukan di tempat-tempat yang membahayakan, maka dahulukan guru kita, dahulukan orang tua kita. Karena kedudukan guru lawan kuitan itu sama tuh, sama.
Jadi mun kita di jalan di hutan atau di tempat yang membahayakan, kita yang berdahulu kadang pian aja guru berdahulu soal adab lu di belakang harau guru yang ditimpas perampok berdahulu ada sorong atau kuitan disuruhnya berdahulu ini bukan. Jadi ada keadaan yang menuntut kita untuk berjalan di depan mereka, itu ada. Dan ada keadaan yang kita memang dituntut untuk berjalan di belakang mereka. Ini ngarannya sesuai dengan situasi dan kondisi, itulah. Jadi melihat situasi dan kondisi. Namun memang kayak bercabur itulah melalui sungai itu sorong berdahulu. Jadi bila ada buaya kita berdahulu, ada guru yang berdahulu atau kuitan yang berdahulu. Ini kada pian aja bahaya berdahulu aja. Jadi bila ada buaya pian disambar buaya. Sorong yang berdahulu. Dan itu bukan kedurhakaan, bukan. Malah ini ada apa namanya? Bentuk kebaktian kita. Ini bentuk kebaktian sebenarnya. Untuk menyelamatkan kedua orang tua kita, untuk menyelamatkan guru-guru kita. Jadi kita yang duluan di depan mereka ketika di tempat-tempat yang membahayakan. Kita yang duluan. Nah di sini dalilnya tanah. Jika ia berjalan di depan kedua orang tua karena sesuatu hal, ada sesuatu hajat, maka tidaklah mengapa ketika itu jar Imam Nawawi kada masalah karena ada hajat yang memang harus kita berjalan di depan mereka. Angkai pengawalan, pengawalan dawan ulama yang mengawali kalau di muka itu ngarannya mengawal itulah. Nah kemudian yang kelima, tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tuanya demi sopan santun terhadap mereka. Jadi jangan menyaring dari kuitan suara kita adalah jangan tanyaring dari kuitan, apalagi yang sampai mahingkak lawan kuitan. Atau kalimat-kalimat yang meremehkan mereka. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kalian mengucapkan kepada kedua orang tua kalian ucapan yang melecehkan. Wala taqul lahuma uff. Uff itu ucapan yang melecehkan. Ucapan yang menghinakan kepada kedua orang tua kita. Wala tanharhuma, jangan engkau gertak keduanya. Tetapi apa kata Allah? Wa qul lahuma qawlan karima. Tetapi katakanlah bagi keduanya akan ucapan yang mulia. Ucapan yang mulia. Jadi jangan kita memandang kuitan kita nih jahat, lalu kita kada baik akhlak lawan sidin. Terkadang pemahaman orang yang jahil seperti itu. Ketika orang tua kita itu jahat atau tidak baik, atau seorang pemabuk atau seorang penjudi, lalu kita pun juga tidak beradab kepada mereka. Tidak. Sejahat apapun kedua orang tua kita, seburuk apapun kelakuan mereka, tetap seorang anak itu dituntut untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Karena urusan dosa kuitan kita itu lawan Tuhan, lain lawan kita. Urusan mereka itu dengan Allah. Jadi kita jangan umpat campur urusan mereka dengan Allah, jangan. Urusan kita bakti lawan kuitan.
Kadang melihat kuitan nih kelakuan sidin jahat, lalunya kada peduli juga. Apalagi sampai kalimat-kalimat yang menghinakan kepada kedua orang tua kita. Mengalihinya mau si abah itu ya. Sidin kelakuan baik, buruk juga. Ya Rasulullah, kada ada urusan. Jahatnya kuitan itu tidak menjadi dinding kita untuk bakti kepada mereka. Bukan. Itu bukan menjadi alasan. Lalu kita durhaka kepada kedua orang tua kita karena jahatnya mereka, itu bukan. Orang kuitan kafir saja kita dituntut untuk bakti kepada mereka. Kuitan yang kafir jahat, apalagi pada kafir. Amun pemabuk masih beriman, ada aja imannya masih. Penjudi tapi masih beriman, ada aja imannya. Ini kafir kuitannya. Ya tetap kita dituntut bakti lawan sidin. Kita tetap dituntut bakti. Maka jangan kita memikirkan dosa orang tua kita, karena dosa mereka itu urusan mereka dengan Allah. Sedangkan kita punya urusan yang wajib bakti dengan orang tua kita. Jangan menumpalak. Nah, banyak pandangan orang-orang yang bodoh seperti ini. Ini orang-orang yang bodoh saja seperti ini. Ya tidak memahami bagaimana birrul walidain, bakti lawan kuitan. Lalu ada pernah ulun mendengar kalimat yang kita ini boleh aja ya melihat situasi juga amun kuitan tu jahat, kita pun kada jua bakti lawan sidin. Ini kalimat pembodohan sebenarnya. Seakan-akan ia menghalalkan kedurhakaan lawan kedua orang tuanya karena dosa kuitan. Wal'iyadzubillah. Padahal kita tidak ada hubungannya dosa kuitan kita lawan kita, ada hubungannya. Urusan mereka itu dengan Allah. Sama nangkai babinian, mereka terkadang mengatakan, amun laki soleh bang jet, ayo jamun seorang baik juga lawan laki. Amun laki juga kelakuan membala, seorang yang kada baik juga kanda. Jadi bakti pian lawan laki pian itu jangan melihat laki itu baik. Ketika laki itu baik, hanyar pian bakti lawan lagi, ini suatu kebodohan. Karena seorang perempuan itu tidak dituntut untuk durhaka kepada suaminya ketika suaminya itu jahat, tidak. Tetap dituntut seorang perempuan itu bakti lawan laki siapapun suaminya. Hatta Fir'aun, sekalipun lakinya itu Fir'aun, tetap seorang istri itu dituntut untuk bakti lawan laki. Fir'aun kita ini ranjak melakukan kebaktian itu sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan hawa nafsu kita. Amun laki itulah bina soleh, bina baik, kelakuan hanyar seorang bakti lawan laki. Tapi bila pina laki, pina mau gawian membala, katuju bajudi, katuju menampar, seorang kada bakti lawan laki, itu luput ngarannya. Karena kebaktian itu bukan memandang siapa, apa kelakuan orang yang kita bakti itu kada. Walhasil seorang anak itu dituntut bakti lawan kuitan siapapun kuitannya. Demikian seorang istri itu dituntut taat kepada suaminya siapapun suaminya. Siapapun suaminya. Kada yang harus alim laki hanya seorang bakti lawan laki kada.
Ada yang harus soleh kuitan kita, hanya anak tuh bakti lawan kuitan gak ada. Siapapun kedua orang tuanya, maka anak dituntut untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Demikian siapapun suaminya, maka wajiblah seorang istri itu dituntut untuk bakti lawan suaminya. Bukan memandang siapa suaminya, bukan memandang siapa orang tuanya, bukan. Tetapi ia dituntut di dalam agama. Agama yang menuntutnya, tanpa memandang siapa orang yang dibakti itu ada. Nah, ini yang harus dipahami, karena banyak pemahaman-pemahaman yang janggal. Amun Rasulullah itu jar wajar zaman Khadijah tu bakti lawan sidin. Amun Rasulullah orangnya luar biasa, jadi bini itu sayang. Amun laki sorong dijaran, itu ngarinya luput pemahaman, salah memahami dah. Ya Rasulullah, tapi tetap berlandaskan la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Jadi taat itu tetap itu menjadi pegangan kita. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam maksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan. Jadi mun lakinya memerintahkan ia untuk maksiat, wajib kita untuk menolaknya. Tetap itu menjadi pegangan kita. Selama itu bukan suatu kedurhakaan kepada Allah, kita wajib taat. Kita wajib taat. Jadi kada harus baik tuna kuitan, hanya seorang baik. Kada ada hubungannya dosa kita lawan dosa kuitan kita tuh kada ada hubungannya. Tapi kelak kita akan dipertanyakan oleh Allah, bagaimana engkau berhubungan dengan orang tua. Itu yang dipertanyakan. Bagaimana engkau berhubungan dengan kedua orang tuamu. Bukan dipertanyakan nang kayak apa kelakuan abah igam, bukan. Yang ditanya itu kelak kelakuan kita lawan kuitan. Ini terkadang kita diuji oleh Allah dengan orang tua kita, dan terkadang seorang istri itu diuji oleh Allah dengan kelakuan suaminya. Ini ujian sebenarnya. Apakah ia tetap taat kepada kedua orang tuanya, ataukah seorang istri itu tetap taat atau bakti kepada suaminya ketika Allah mengujinya? Diuji Tuhan. Kita ini selama hidup di dunia ini kada ada lepas daripada ujian, kada ada. Seluruhnya diuji oleh Allah. Yang suami terkadang diuji dengan kedurhakaan istrinya. Demikian seorang kuitan pun terkadang diuji dengan anak-anaknya. Apalagi Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu menjadi fitnah kata Allah. Jadi kata ulama, ketika seseorang itu melahirkan anak, maka antara dua saja pilihannya. Antara dua saja pilihannya. Yang pertama, ada kalanya anak itu menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya, atau anak itu menjadi bala bagi kedua orang tuanya. Jadi bila anak nela terlahir dari perut ibunya, itu cuma dua saja pilihannya. Amun kada jadi syafaat lawan kuitan, atau menjadi bala lawan kuitan. Dua macam tu aja lagi. Makanya ada sebahagian ulama yang mereka itu al-khafiful hadz, tidak ingin beristri, kada hakun kawin.
karena khawatir tentang istri dan anak-anak mereka. Sampai ada di dalam hadis Rasulullah, khairukum, ada Nabi ulun kalikan hadisnya, khairukum ba'dal mi'atain al-khafiful hal, sebaik-baik kalian sesudah 200 tahun ke depan, kata Nabi, itu al-khafiful hal, orang yang kada diisi bini, orang yang kada diisi anak, karena mereka tidak terbebani dengan kewajiban. Mereka tidak terbebani dengan kewajiban mereka terhadap istri mereka, dan tidak terbebani kewajiban mereka terhadap anak-anak mereka, karena bisa jadi istri dan anaknya itu menjadi fitnah bagi mereka. Tapi memang ada juga hadis Nabi itu yang menyuruh kita berbini kemudian beranak banyak, itu ada juga. Tazawwajul walud wal wadud, beristirah kalian, ya Rasulullah, dengan bebinian yang paanakan lawan yang kasih sayang. Tazawwajul walud wal wadud, beristirah kalian dengan perempuan yang peranakan lawan kasih sayang. Jadi masing-masing punya makom, punya kedudukan. Jadi ada yang kada hakun bebini karena memandang apabila bebini itu mengganggu ibadahnya kepada Allah, maka lebih baik mereka itu tidak beristri, karena istri itu terkadang menjadi dinding mereka terhadap Tuhannya. Dan ada yang memang dianjurkan memiliki istri, karena bisa jadi mun kada beristri, mun kada bebini itu hamuk nafsunya, kada tenang, maka lebih baik bebini aja. Iya, yang sampai Nabi mengatakan apa? An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi, dan barang siapa benci dengan sunnahku maka ia bukan termasuk daripada umatku. Falaysa minni, ia bukan termasuk daripada umatku. Jadi melihat situasi dan kondisi setiap manusia itu beda-beda. Jadi kadang kalau kita yang memponis orang yang kada bakal kawinan itu salah, kada juga. Mungkin di waktu itu ia lebih nikmat bersama Allah. Kadang-kadang iya, bagian wali abdal itu lah, orang yang wali abdal itu banyak yang kada diisi bini. Amun diisi bini juga yang kada sin anakan wali abdal itu. Cirinya itulah salah satu ciri wali abdal, kada bebini, kada beranak. Mun bebini juga ya kada sin anakan. Salah satu ciri wali abdal. Jadi yang kada bisi anak nih kalau pina wali, ada juga. Kalau pina wali abdal, banyak wali abdal itu yang memang nampak ciri mereka itu seperti itu. Kada sin anakan telah. Abah guru waktu belum punya anak itu beliau makamnya abdal, makamnya abdal sampai belasan tahun, kalau berapa tahun tolong ingat juga. Nah, ketika beliau memiliki anak, maka naiklah makom abdal itu menjadi kutub. Jadi bila wali abdal diisi anak, maka makomnya naik menjadi kutub, lalu anaknya menjadi abdal. Itu tak? Ya, yang ngarannya kayak Abah Guru tak? Tuan Amin Badali, Hafid Badali, itu pangkat kewalian. Sebenarnya Badali itu bukan hanya sekedar nama. Beliau sudah menduduki makom wali abdal. Lalu ada kalimat Badali itu Tuan Amin Muhammad Amin Badali lawan Ahmad Hafid Badali. Badali itu makom wali abdal. Karena abahnya sudah naik kepada makom kutub. Kita umpatan Badali, saya luput. Tapi tabarukan bang lama ambil berkah aja.
Ini bila wali abdal itu diisi anak, naik makomnya jadi wali kutub, naik makomnya. Tapi jarang mana wali abdal itu yang diisi anak tuh jarang. Biasanya sampai ke mati itu kan diisi anak. Tapi mun lawan abah guru itu ya sesuatu yang istimewa lawan sidin dah. Itu keistimewaan lawan sidin dah. Yang asal abdal naik kutub itu dah. Itu ngalih dicari, wali nang itu tuh ngalih dicari. Biasanya bila sudah wali abdal seumuran wali abdalnya. Gitu dah. Kada bebini, kada baanak dah. Di Kota Baru ini kan yang nambak buru pantai lah, busu imuk, kada bebini, kada baanak. Banyak orang yang mengatakan beliau itu makomnya abdal. Makomnya abdal. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur sidin, Allah berikan kesehatan dan keafiatan lawan sidin, dan kita mendapatkan manfaat daripada ilmu dan doa sidin. Ada gampang, luar biasa orangnya. Biasanya wali abdal itu mereka lebih memilih membujang. Kenapa? Karena membujang itu mereka lebih dekat dengan Allah. Mereka lebih mesra dengan Tuhan. Dan itu tidak menyalahi syariat. Karena syariat itu terkadang mengikuti situasi dan kondisi. Kan syariat itu fleksibel itulah. Kada yang harus bila kada begini itu luput, kada melihat situasi dan kondisi juga. Lalu ada hukum. Makanya lalu di dalam kaidah usul fikih itu al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu beredar beserta alasan. Al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu beredar beserta alasan. Jadi kenapa hukumnya haram? Pasti ada alasan. Kenapa hukumnya wajib? Pasti ada alasan. Kenapa hukumnya sunnah? Pasti ada alasan. Ini kaidah sudah. Jadi kita jangan serta-merta tulah memutuskan hukumnya ini alasannya apa? Yaduru ma'al illah. Harus punya alasan. Harus punya alasan. Contohnya tulah kita sembahyang berjamaah itu makruh memakai pakaian yang mengganggu makmum yang di belakang kita. Makruh. Ada pakaian yang warna-warni ya, atau baju yang bertulisan macam-macam sudah, itu makruh ketika kita sholat berjamaah. Karena kenapa? Karena mengganggu makmum yang di belakang kita. Nah, alasannya karena mengganggu ya Allah. Nah, ketika alasannya itu hilang, inya jadi makmum paling belakang. Jadi kan ada lagi di belakangnya, paham? Inya jadi makmum yang paling belakang. Jadi kan ada lagi di belakangnya, inya kan mengganggu orang. Inya paling belakang. Maka hilanglah hukum makruh tadi. Hilanglah hukum makruh. Makan bawang itulah makruh. Kenapa jadi makruh? Karena bau mulutnya itu mengganggu orang. Tapi ketika ia memakan bawang dan ia memiliki misalnya herbal atau apa, yang ketika ia makan itu kada maulah bau mulut, maka kada ada makruhnya. Makruh itu karena mengganggu orang. Atau imam makan bawang kada simpan diran 2 hari. Jadi kada mengganggu orang, maka di waktu itu hukum makruh itu terangkat. Ya ada alasannya dah.
pian makan petai, makan petai pian tuh kada mengganggu orang gitu. Ya kada dihukumkan makruh. Lain bah makan petai batu berceramah sih dan maka berhadapan pun nganu harus ini jangan. Siup orang yang diceramah ini beradaan. Ini makam bisa jatuh kepada hukum haram, bukan lagi makruh. Ya Allah. Alasannya itu ada. Nah, kembali lagi. Jadi tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tuanya demi sopan santun terhadap mereka. Jadi jangan baku ciak di hadapan kuitan. Apalagi bakaras telah di hadapan kuitan kita. Ini adalah adab yang paling ditekankan sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Ramli dalam Umdatur Rabih. Ternyata ini adab yang paling ditekankan. Jangan mengeraskan suaranya melebihi daripada suara kedua orang tuanya. Mengeraskan di sini maksudnya tadi model yang kaya membentak sudah. Model yang kaya mahingkak lawan kuitan dah. Pakaras kadalah. Karena kadada istilah mahingkak tuh suaranya gama berdiam. Jadi tuh kadada menyuruh berdiam dah. Tapi kadada yang gama tuh ada pasti benyaring dah, pasti benyaring. Dan ini adab yang paling ditekankan oleh para ulama. Dikatakan oleh Imam Ar-Ramli di dalam kitab Umdatur Rabih. Wala tanharhuma, jangan kalian menggertak mereka berdua. Wa qul lahuma qawlan karima, tetapi katakanlah kepada mereka berdua ucapan yang mulia. Ucapan yang mulia. Ada jualnya kada bepandir, cuman pas masuk kamar mahampas kalawa jantungan kuitan. Itu kurang lebih yang ngarannya dakum ya. Karena kada setuju lawan pandir kuitannya, lalu masuk kamar mahampas lawang. Allah, ini su'ul adab juga. Jadi itu mun kita mencari minantu, salah satu pilihan kita cari minantu yang bakti lawan kuitan. Itu dah. Maka ketika seseorang itu bakti lawan kuitan, insya Allah ia akan kasih sayang kepada anak kita. Kalau orang tuanya saja dicintainya, orang tuanya saja dihormatinya, apalagi istrinya. Jadi bila orang tulah berpotensi, apabila orang tulah durhaka lawan kuitan, ini berpotensi kada baik lawan bini, kada baik, kada baik lawan bini. Imban lawan kuitannya aja nyawani, lawan kuitannya aja mahingkak, apalagi lawan bininya yang ada hubungan sama sekali itu. Logikanya begitu kalau lah. Jadi mun kita mencari minantu tuh lah takuni dahulu nang kaya apa hal ehwalnya lawan kuitan itu sudah luar biasa. Bukan melihat bagaimana apa itu ngarannya, gajinya berapa, apa yang digawinya tuh ada. Kita biasanya tuh lah bila menakuni minantu itu pasti yang dilihat gawiannya apa. Gajinya berapa? Bila datang pindah mobil, ada tahuai lagi sudah sip sudah kayaknya mobilnya rentalan juga. Ada tahu gawiannya menipu orang dah.
Lihat bagaimana hal ehwalnya lawan kuitannya, bagaimana adabnya terhadap kedua orang tuanya, itu dahulu yang diutamakan. Ini kunci ini. Bila lawan kuitan bakti, insya Allah lawan anak kita pun juga akan kasih sayang. Itu tips itulah mencari minantu. Yang kedua, lihat nang kaya apa sumbahyangnya. Itu tak. Yang pertama nang kaya apa baktinya lawan kuitan. Yang kedua, lihat sumbahyangnya kayak apa. Namun rajin aja nih sumbahyang 5 waktunya, alhamdulillah. Berarti pacangan kawa jadi imam. Pacangan kawa jadi imam. Dan pacangan kawa membimbing istri dan anak-anaknya. Karena sumbahyang yang ada tertinggal. Yang ketiga, nijara bah guru, cari orang yang pemurah. Pemurah. Jadi 3 tips inilah bakti lawan kuitan, sumbahyang 5 waktu kada tertinggal, kemudian pemurah. Ini bisa minantu mun pamalar mau kuliwa. Insyaallah amun 3 macam ini nak ada di dalam diri orang tadi, insyaallah selamat ya dunia akhirat. Lawan kuitan bakti, lawan Tuhan kada durhaka. Karena bukti daripada ia mensyukuri Allah, ia salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ini tafsir daripada ayat anishkurli waliwalidaik. Anishkurli waliwalidaik, bersyukurlah engkau kata Allah lawan aku, waliwalidaik, dan bersyukurlah engkau dengan kedua orang tua engkau. Jadi bagaimana cara bersyukur kita kepada Allah dan bagaimana cara bersyukur kita kepada kedua orang tua kita? Digandeng oleh Allah antara syukur lawan diri sidin, lawan syukur lawan kuitan. Artinya ketika seseorang itu bersyukur dengan Allah tapi tidak bersyukur dengan kedua orang tuanya, maka syukurnya kepada Allah tidak diterima. Atau sebaliknya, ia bersyukur kepada kedua orang tuanya tapi ia tidak bersyukur kepada Allah, maka syukur kepada kedua orang tuanya pun juga tidak akan diterima oleh Allah. Karena ini ayat selalu berlazim naziman, anishkurli waliwalidaik, bersyukurlah engkau kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tua engkau. Maka ulama menafsirkan ini ayat, cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu cara kita bersyukur lawan Allah. Dan cara kita bersyukur dengan kedua orang tua kita dengan mendoakan mereka di dalam setiap salat 5 kali. Imba tuntong subahyang mendoakan kuitan 5 kali. Berarti mun dalam sehari semalam 5 kali 5, 25 kali itu minimal kita mendoakan kuitan kita. Ya Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu cara kita bersyukur lawan kuitan dah. Karena mun'inya hanya sekedar bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, syukurnya kepada Allah lam tuqbal, tidak akan diterima oleh Allah. Atau sebaliknya, ia hanya sekedar bersyukur kepada kedua orang tuanya tapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka syukurnya pun juga tidak akan diterima oleh Allah. Kada diterima Allah syukurnya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau. Ada 3 ayat kata Imam Ibnu Abbas yang selalu bergandengan, selalu disebutkan oleh Allah bergandengan.
Dan tiga ayat ini berlazim-laziman di antara keduanya. Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepada Rasul. Dan ini harus berlazim-laziman. Orang yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka ketaatannya tidak akan diterima oleh Allah. Sebaliknya, orang yang taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah, maka ketaatannya pun juga tidak akan diterima oleh Allah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Itu yang pertama. Ayat yang kedua kata Imam Ibnu Abbas, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ini pun juga harus berlazim-laziman. Orang yang menunaikan zakat tapi tidak mendirikan salat, zakatnya tidak akan diterima Allah. Atau sebaliknya, orang itu menunaikan orang itu menunaikan zakat tapi tidak mendirikan salat, salatnya tidak akan diterima oleh Allah. Atau orang itu mendirikan salat tapi tidak menunaikan zakat, maka zakatnya pun juga tidak akan diterima oleh Allah. Jadi antara salat dengan zakat itu punya hubungan yang kuat. Sehingga di dalam Al-Quran selalu digandeng oleh Allah, aqimus shalah wa atuz zakat. Tunaikan sembahyang, dirikan salat dan tunaikan zakat. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Ini berlazim-laziman ya. Jadi ada orang tuh rajin berzakat tiap tahun, tapi kada bisa sembahyangan, zakatnya tidak akan diterima oleh Allah. Atau orang tuh panjang bahyang, cuman kada hakun berzakat, pemalar nih orangnya, pun penyumbah yang ada usah dikisah, tahajud aja istiqomah, cuman orangnya bakhil. Sampai-sampai zakatnya saja tidak dikeluarkan, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah. Ini hubungan antara salat dengan zakat. Yang ketiga kata Imam Ibnu Abbas, anishkurli wa liwalidaik. Bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tua engkau. Ini pun juga selalu digandeng oleh Allah. Selalu digandeng oleh Allah. Antara kebaktian kepada Allah dan kebaktian kepada kedua orang tuanya. Orang yang bersyukur kepada Allah tapi tidak taat kepada kedua orang tua, maka syukurnya tidak akan diterima oleh Allah. Atau orang yang bakti kepada kedua orang tuanya tapi tiada taat kepada Allah, maka kebaktiannya pun juga tidak akan diterima oleh Allah. Karena ini perkara yang berlazim-laziman, anishkurli wa liwalidaik. Ya, ada orang yang kita biar aja kada bisa sembahyangan tapi bakti lawan kuitan itu bongol ngarannya. Ia syukur kepada kedua orang tuanya tapi ia tidak bersyukur kepada Allah. Tetap dipenuhi hak Tuhan, dipenuhinya hak kedua orang tuanya pun juga dipenuhinya. Kemudian yang keenam, tidak menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak, dengan jawaban yang lunak itu yang baik, yang hormat seperti labbaik ini ujar kita inggih pun. Itu Iya, kalau di dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang kasar, ada kalimat yang lembut. Di dalam bahasa yang lain pun gitu juga lah. Ada bahasa Banjar yang kasar, ada bahasa Banjar yang halus. Jawa begitu ya. Jadi ada ketika seseorang itu memanggil kita, ya fulan, maka kasarnya na'am. Ya, itu kasar.
Tetapi ketika kita dipanggil orang, ya fulan, labbaik pun, gitu tuh. Labbaik itu inggih pun. Dan ini kalimat talbiyah yang diucapkan oleh orang yang berihram haji atau umrah, ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu inggih pun wahai Tuhan, ulun tunaikan panggilan dia. Karena pada hakikatnya orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah itu dipanggil oleh Allah, mendapatkan panggilan Allah, lalu ia menjawab panggilan Allah tadi dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik itu inggih pun wahai Tuhan, inggih pun wahai Tuhan, gitu. Inggih pun. Jadi mun kuitan telah memanggil kita, telah mengiau kita, maka jawab dengan panggilan yang halus, yang lunak, yang nyaman didengar. Kada yang waktu dipanggil kuitan telah mat, biar itu tuh kada. Tapi pon, ya orang bahari itu bila dikiau anak tuh nah, inya menyotek pon itu bukan mencontohkan apa ngarannya wani supaya anak wani lawan kita, kada itu mencontohkan supaya anak menuruti kita, gitu ta. Ya ada orang yang berpendapat bahwa jar inggih pun lawan anak itu sama melajari anak wani lawan seorang bungol. Itu pendapat yang bungul. Kuitan tuh nah ketika beinggih pun lawan anak itu melajari supaya anaknya itu mengikut dirinya. Jadi ketika dipanggil oleh orang tuanya, si anak tadi terbiasa mendengar pon inggih. Karena kuitannya nang itu juga ma pon ujar anak nih, bah pon abah melajari. Lalu si anak tadi ketika dipanggil oleh orang tuanya umpat juga pon. Karena terbiasa mendengar apa yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Itu bukan melajari wani lawan anak, kada. Itu mendidik kepada anaknya. Ya biasanya itulah habaib yang Tuhan itulah bila imbah dicium oleh kakanakan itulah tang sidin balik mencium tangan anak tadi. Ini pendidikan. Dan itu salah satu bentuk mengamalkan hadis Rasulullah, kasih sayang kepada orang yang lebih muda dari kita. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukanlah umatku, kata Nabi, orang yang tidak kasih sayang kepada orang yang lebih muda. Tapi biasanya bukan mencium tangan anak, mengucuk, kayak itu tuh. Kada yang mencium, anak itu yang mencium tangan kuitan tuh, nasi kuitan itu mengucuk. Kemudian kayak kita juga kisbay kayak itu tuh, yang mengucuk tuh, kada yang mencium, kada mengucuk. Bentuk cinta dan kasih sayang. Jadi menjawab panggilan mereka orang tua kita dengan jawaban yang lunak, yakni jawaban yang halus seperti labbaik. Ini tergantung bahasa kita. Yang umpatan bahasa Arab. Toh labbaik. Jar kuitan to apa labbaik? Kuitan kada paham di bahasa Arab. Ini contoh ya. Labbaik itu dalam bahasa Arab. Ada umpatan labbaik ma. Maksudnya bahasa masing-masing itu lebih inya Banjar kan inggih pun. Bila inya Bugis, ada tahu ulun apa Bugis tuh. Jawaban yang halus tuh kayak apa? Bila di kiau kuitan telah kayak apa? Iya ya. Yang kasar Bang.
Iyo. Oh, gitu kan. Iya kan pasti lalawanan halus, kasar, ya kalau lah. Ada tuh lalawanannya. Nangkai ikam tuh lah, pian kalau lah. Lalawanannya dah, ikam tuh kasar kalau lah. Mun pian tuh halus. Iya, pian tuh halus tuh. Dan ini bukan hanya jawaban saja, seluruh ucapan kalau bisa dengan ucapan yang lemah lembut. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapan yang lemah lembut lawan kuitan kita. Iya. Kada gampang lah orang tua kita. Dan sering-sering dengan mereka itu meminta doa. Jangan berharap kuitan yang mendoakan kita, karena belum tentu mun kada kita ingatkan. Baastilah kepada ma doakan ulun. Doakan ulun. Karena doa kedua orang tua kita itu menduduki doa Rasulullah kepada umatnya. Itu Nabi yang mengatakan doaul walid ada waladih ka doaun Nabi ada ummati. Doa kuitan lawan anak itu nang kaya doa Nabi lawan umat. Ada kegampangan. Artinya mustajabud da'wah. Jadi kita kada usah yang bina jauh-jauh. Awadah tuan guru kasih tu kamari tu minta doa. Kuitan seorang tu menjongkong. Kita kadang kita ni ziarah ke kubur wali, ke kubur kuitan kada ziarah. Minta doa kasih tu kamari lawan kuitan kada suah minta doa. Padahal Nabi memadahkan doaul walid ada waladih ka doaun Nabi ada ummati. Kada gampang Rasulullah yang langsung memadahkan. Jadi mun gawat tuntut doa mereka, terlebih ketika mereka masih hidup, ulun aja bila ziarah, bila tuntung habis ziarah tu biar pasti ulun cium nisan kubur kuitan ulun di dalam hati ulun pasti berpandir wallahu alam mendengar kasidin kadang terserah yang ulun pandirakan ma doakan ulun ridhoi ulun. Itu terus yang ulun sambat. Ma doakan ulun ridhoi ulun. Doakan ulun ridhoi ulun. Sampai sidin dikubur gitu ya. Padahal sidin bisa kada mendengar juga sama. Tapi paling kada ada adat dan ulun merasakan rasa masih hidup gitu. Apalagi ziarah di hari Jumat. Nah, jadi mun hendak ziarah lawan ka kubur kuitan itu ambil dari hari Kamis sesudah asar sampai hari Jumat. Karena di waktu itu dibuka oleh Allah dinding orang yang dikubur itu dibuka oleh Allah. Sehingga orang yang ahli kubur itu di dalam kitab Fathul Alam yang ulun baca, dan ini hadis dari Rasulullah. Sehingga di waktu itu dari sore Kamis sesudah asar sampai hari Jumat itulah seluruh ahli kubur itu melihat siapa yang ziarah ke kuburnya. Siapa yang ziarah ke kuburnya? Karena waktu itu dibukakan hijab oleh Allah. Jadi ketika orang yang mereka cintai di dunia berziarah ke kubur mereka, maka hati mereka itu gembira yang luar biasa. Himung luar biasa. Bila kuitan telah melihat yang diziarah, yang berziarah ini adalah orang yang ia cintai di dunia. Orang yang berziarah ini anaknya siapa yang dicintai kuitan? Mun kada anak. Yang berziarah ini anaknya himungnya kuitan ya Rasulullah. Tapi kalau selain daripada hari itu ditutup hijab itu jadi kuburan itu ditutup oleh Allah sehingga orang yang ahli kubur itu tidak bisa melihat siapa yang ziarah ke kuburnya, tapi pahala itu tetap sampai. Pian di ziarah ke kubur kuitan pian hari Selasa misalnya,
baca Yasin sampai ya pahala Yasin dah. Tapi yang di dalam kubur ini kada tahu siapa mengirimi, itu kada tahu. Siapa? Kalau pacar bahari kada tahu siapa yang mengirimi itu kada tahu, karena waktu itu dihijab oleh Allah. Dibuka hijab itu dari sore Kamis habis asar sampai hari Jumat sebelum asar. Itu dibuka hijab oleh Allah. Jadi usahakan kalau kita ziarah ke kubur kuitan kita, maka usahakan dari sore Kamis habis asar sampai hari Jumat sebelum asar. Usahakan. Karena ini ada hadisnya dari Rasulullah. Dibuka. Sedangkan ziarah ke makam para aulia Allah itu beda. Itu hari apapun, karena para aulia Allah itu diberikan kekhususan oleh Allah, mereka terbuka hijab. Itu bedanya yang wali lawan lain wali itu beda. Kalau wali itu terbuka beradaan. Apalagi di dalam manaqib Syekh Suman ada, ketika kita ziarah ke makam para aulia Allah, ujar wali, kami menghadapi ikam waktu ikam ziarah itu, dan kami melihat ikam. Itu wali, itu khususiat kepada para aulia Allah. Wali ini hari apa ya mereka menghadapi kita. Tapi bila kuitan itu beda. Lain mun kuitan wali itu telah itu lain kisah. Namun orang awam itu hanya dibuka hijab pada kuburnya itu pada malam dan siang Jumat. Malam Jumat itu ya mulai sore Kamis habis asar itu masuk malam Jumat ngarannya. Itu aja dibuka oleh Tuhan. Selain daripada itu ditutup pulang hijab oleh Allah. Kalau wali itu kan balhum ahya, mereka itu hidup. Jadi mereka itu keluar masuk daripada kubur, mereka itu keluar masuk. Dan bahkan ada sebagian para aulia Allah itu yang masih membimbing murid mereka setelah mereka meninggal dunia. Sidin sudah meninggal, tapi Sidin masih membimbing lawan murid karena keluar masuk di kubur itu waliullah. Menurut orang awam kadang awam. Orang awam terpenjara di alam barzakh, terpenjara. Jadi kadang-kadang kecuali malam Jumat dan siang Jumat baru keluar. Tapi keluarnya itu lain yang jadi hantu tuh bang ada. Bila jadi hantu tuh itu yang luput tuh pemahamannya dah. Lalu malam Jumat tuh angker, padahal ini misi orang kafir. Jadi orang kafir itu membisik-bisikkan kita untuk mengangkerkan malam Jumat. Sampai kita kalau bahari waktu SD turun ingat ada film di TVRI itu 17 tahun Frida ya pangarannya. Itu sebenarnya menipu kita supaya kita inilah memang terdoktrin lah otak kita ini bila malam Jumat itu hantu keluaran. Padahal malam Jumat itu adalah Idul Muslimin, hari rayanya orang yang beriman, hari raya orang Islam, asyraful ayyam, sepaling mulia daripada seluruh hari adalah Yaumul Jumu'ah, pada hari Jumat. Jadi jangan dijadikan malam Jumat itu model kayak malam angker. Orang-orang dulu mereka ziarah malam Jumat. Mereka ziarah ke makam para aulia Allah itu malam Jumat. Atau kalau tidak bisa malam mereka siang Jumat. Mungkin kita lihat Jumat ini lalu angker tuh hantu aja pikiran. Karena sudah ini apa ngarannya sudah terdoktrin dengan pemikiran-pemikiran barat. Memang orang kafir tujuannya itu menghinakan hari Jumat, menghinakan hari Jumat supaya kita kada wali di hari Jumat. Allah yang bahari bila hari Jumat luka keluar masjid gitu. Bahaya benar keluar masjid. Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin. Hari Jumat itu pemimpin daripada seluruh hari dan hari rayanya orang Islam.
hari rayanya orang Islam. Ngaran hari raya itu rame, kada ada istilah angkar itu ada. Alhamdulillah di majelis nila sebulan sekali baranglah dibiasakan malam Jumat lah untuk ziarah ya ke makam wadiullah nila. Biar sebuting makam malam Jumat tuh kita biasakan gitu lah. Tapi sebulan sekali aja di malam Jumat pertama telah. Ini malam Jumat yang lain lah. Malam Jumat pertama awal bulan telah habis burda ziarah. Dahulu kami bila tengah malam kami turut ziarah malam Jumat ini jam 2, jam 3 itu ziarah. Orangnya ada banyak berdua, bertiga, bisa berempat. Supaya kita jangan menganggap malam Jumat itu ngeri, jangan. Jadikan malam Jumat itu sayyidul ayyam wa idul muslimin. Dan di waktu itu dibuka hijab oleh Allah. Orang yang berada di alam barzakh itu dibuka hijab oleh Allah kecuali aulia Allah. Nah, bukannya waliullah itu bukan hanya malam Jumat, kada seluruh hari dibuka hijab oleh Allah. Orang awam ya malam Jumat lawan siang Jumat lah. Makanya dianjurkan bila ziarah ke kubur kuitan itu di hari Jumat atau di malam Jumat. Nah kemudian wallahu a'lam lah. Keberapa nih? Yang keberapa tadi? Yang ke-8. Oh yang ke-7. Wallahu a'lam bis-shawab. Benar. Minta ridha wa tahalal dunia akhirat al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ampun maaf minta ridha, kita halal dunia akhirat. Masya Allah, la quwwata illa billah.